Sombong tapi jangan dulu. Sombong. Kenapa? Kenapa? Menelusuri jejak gaib membawa kami bersinggungan dengan mitos terbesar di Pulau Jawa, yaitu Pantai Selatan. Sebenarnya, interaksi dengan Pantai Selatan sudah lama terjalin pada beberapa liputan di Lampung Selatan dan Banten. Beberapa liputan di Yogyakarta membuat interaksi kami semakin kuat terjalin. Anda siapa? Pokok Anya, Pak. Tempat ini memang ada hubungan dengan selatan. Oke. Oh no. Pertanyaannya, kenapa harus dengan pantai selatan? Ya memang harus begitu. Kenapa nggak pantai utara Oh tidak. atau gunung misalnya? Oh jangan. Emang ada apa sih di selatan? Isu. Gak iso. Saya janji akan memberitahukan, tapi tidak bisa. Ya kalau silahkan simpan pertanyaan. Kalau nggak bisa beritahu itu. Ternyata janji itu sedikit terkuak saat kami meliput Kalimati. Inilah hamparan pasir di Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta, yang diyakini jadi tempat interaksi Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, saat menjalin interaksi dengan Ratu Pantai Selatan. Sejak itu, interaksi dengan gaib Pantai Selatan jadi tradisi. Orang sering menaruh harapan pada gaib dari Pantai Selatan. Seperti biasa, kami disambut beberapa makhluk saat berada di lokasi. Bisa bicara bahasa kami? Kenapa sedaya nambah sekoro iki? Jadi begini, kami ingin menelusuri mencari informasi tentang Kalimati ini. Ya. Ada apa sih? Kenapa masyarakat tuh sering ke tempat ini gitu loh, untuk menyerahkan segala urusannya kepada makhluk-makhluk sekitar. Baik tentang jabatannya, tentang hartanya, tentang sakitnya, gitu. Menyerahkan urusannya ke tempat ini gitu loh. Mungkin Anda tahu mengenai asal-usul Kalimati ini sendiri. Banyak tingkah manusia jalur Kalimati. Neng anak tumbal. Nek manusia mboten sanggup tumbal, mergo kula bakal mari jalur tempat manusiaku. Memang biasanya tumbalnya apa saja? Nek mboten keluarga utawa sadulure. Maksud Anda nyawa gitu, tumbal nyawa? Itu yang meminta tumbal itu sebenarnya siapa? Apa makhluk-makhluk seperti Anda atau pemimpin Anda? Nek Kanjeng Ratu kuwi ora becik ning sanese. Liya-liyane sing mboten trima. Oh, jadi ada juga makhluk-makhluk yang memanfaatkan nama besar begitu, nama besar Kanjeng Ratu begitu. Lantas setelah diberikan tumbal, apa yang Anda berikan kepada orang itu? Nasib sing berubah. Jadi orang kaya begitu. Nah, emang kenapa bisa berubah? Apa hubungannya tumbal dengan nasib berubah? Memangnya Anda bisa memberikan kekayaan?
sudah urusan aku. Kowe ora usah melu-melu urusan aku. Yang jelas Anda bisa memberikan itu semua asalkan sesuai dengan harganya, yaitu tumbal tadi. Iya. Dan itu banyak manusia yang melakukan itu. Apa mereka tidak menyesal di kemudian hari? Kuwi tergantung awake dhewe, keyakinan dhewe-dhewe ingkang manungsa. Memang ada orang yang menyesal telah melakukan perjanjian dengan Anda. Kalau manusia itu menyesal, maka orang itulah akan aku ambil kembali. Kenapa awalnya dia sudah melakukan perjanjian kembali saka aku segoro. Makanya harus mikir 1000 kali untuk melakukan perjanjian dengan Anda ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Di dunia disiksa, apalagi di akhirat nanti, begitu ya. Anda kan tahu mengenai Kalimati ini. Sebenarnya penamaan dari Kalimati ini berasal dari mana memangnya? Ini dalane ingkang rapuh. Sengaja ora dikei banyu. Itu sebenarnya jalan menuju ke mana sih? Dalane pertemuane. Penembane Senopati Matra ingkang Kanjeng Ratu Kidul. Ampun kula tak badhe wangsul daring ingkang kathah tiyang ingkang njaluk nyuwun ingkang kula. Ada pesan nggak? Iya, ada pesan nggak kalau manusia? Nek welingku mbok yo njaluk ingkang sing gawe jagat iki. Kejaba Gusti Allah kuwi ora tau turu awan bengi nganti jagat iki segorone mlayu teng darat. Kula badhe wangsul monggo sedaya sugeng dalu. Sejenak, sepertinya sudah ada makhluk yang berjanji mengungkap rahasia gaib Laut Selatan. Tetap di Dua Dunia. Kehadiran sesosok makhluk seperti dirasakan oleh makhluk lain yang masuk ke raga mediator. Apa utusan dari selatan? Sawang soko cahyane soko kono. Dilihat dari cahayanya dari sana. Dari laut. Dari atas. Iya. Segoro. Lalu Umi pun beraksi. Assalamualaikum. Kalau boleh saya tahu Anda siapa ini? Saya Dewi Angin-Angin. Saya yang menguasai langit, yang menggerakkan ombak. Kenapa? 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 Perlahan mulai terkuak beberapa rahasia pantai selatan. Jonoko Selatan, dialah yang menguasai samudra selatan ini. Dialah Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Kanjeng Ratu Kidul. Iya, tapi di kalangan bangsa kami, dia dikenal dengan Jonoko Selatan. Jadi sebenarnya di Laut Selatan itu ada sebuah kerajaan Benar, yang dihuni oleh bangsa Anda, begitu? kau ingat
sosok makhluk yang kau kenal di Sumatera. Burung merpati. Itu siapa? Raja Nogo ingin memperluas kekuasaannya ke wilayah pantai yang ada di Sumatera, Aceh. Iya. Di sana terkenal dengan agamanya. Terus apa yang terjadi? Ternyata pasukan Raja Nogo tersudut. Yang lautnya pernah kalian singgahi. Dumai. Iya, tersudut karena dibantu oleh pasukan di luar dari wilayah Sumatera. Dari mana? Oh begitu. Jadi ada pertentangan antara Laut Merah dengan Pantai Selatan. Terus apa yang terjadi setelah ada pertentangan itu? Raja Nogo hanya bisa menguasai wilayah Pulau Jawa. Apa itu berarti kekuatan Pantai Selatan hanya di Jawa aja? Artinya di luar Jawa ya nggak bisa apa-apa, tidak berkutik gitu. Tapi kami Raja cukup disegani karena kami pernah bertempur melawan pasukan Laut Merah. Tapi kalahkan kalian? Iya. Tidak kalah. Oh. Kami hanya mundur untuk mengatur siasat. Suatu saat kami akan mengadakan pertempuran kembali. Kenapa sih bangsa jin seperti Anda itu harus ada perang, perebutan kekuasaan? Buat apa sih? Untuk menguasai kekuasaan. Peperangan kami itu karena kalian juga. Kau menyalahkan bangsa kami, memangnya kenapa? Karena kami berperang paling berantara kalian. Karena bangsa Anda memohon bantuan kepada kami. Kau tahu perkembangan agamanya di sana sangat baik, beda dengan di sini. Laut Merah beragama Islam dan kalian bangsa Anda tidak beragama. Oke, soal itu lalu kenapa Pantai Selatan itu berhubungan erat dengan raja-raja di Jawa? Kenapa itu? Bagaimana ceritanya? Ketika kerajaan Mataram berkembang pesat, Sultan Hadi mengundang Raja Suto untuk datang kepada Sultan Hadi. Tapi Panembahan Senopati tidak mau menerima undangan itu. Bagaimana Sultan Hadi tidak merasa tersinggung? Sultan Hadi berniat untuk menghancurkan Panembahan Senopati. Tapi ternyata Panembahan Senopati mencari kekuatan
Maka disitulah adanya perjanjian Panembahan Senopati dan Rojonogo Selatan dimulai. Dan perjanjian itu tidak bisa diputus Tidak selamanya. sampai keturunannya. Apa kalau diputus bisa hancur kerajaan Mataram? Bisa, jika tidak sudah habis terbakar api. Oh, maksudnya ini waktu meletus Merapi gitu. Bagaimana api yang besar tidak bisa menyentuhnya jika bukan kami yang menghadangnya. Terus, nah sekarang begini, Anda ini banyak benar bercerita gitu. Dan bercerita dengan sesuatu yang nggak umum gitu loh, nggak banyak manusia atau kami mengetahui tentang cerita itu. Hanya Allah yang tahu benar atau tidaknya. Cuman yang saya pengen tahu tuh, Anda kan mengatakan Dewi Angin-Angin, hubungan Anda dengan Ratu Kidul itu apa gitu? Saya sangat dekat dengan Dewi Blorong. Dewi Blorong ya. Karena Dewi Blorong hidupnya selalu di daratan, dan saya hidupnya selalu di udara. Saya mungkin Anda mengenal dengan Nawang Wulan. Oh, Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Ada apa? Ada hubungan apa Anda dengan Nawang Wulan? Dia adalah salah satu muridku yang turun ke bumi ini. Yang katanya salah satu dari 7 bidadari yang nikah sama Jaka Tarub itu. Benar. berarti Anda bukan dari Pantai Selatan sebenarnya, bukan penghuni istana Pantai Selatan. Bukan. Kalau Anda bercerita seperti ini, ada konsekuensinya. Rojonogo baik. Dan Anda termasuk tokoh tua begitu yang disegani juga di istana selatan. Benar. Karena kami yang membantu menggerakkan ombak di laut untuk menghampiri siapa yang beliau kehendaki. Ingat, Rojonogo, Ibunda Ratu Segoro Kidul tidak pernah meninggalkan singgasananya. Jadi kalau Sutowijoyo bertemu itu, Dia yang dijemput. Dengan kekuatan Rojonogo apapun bisa dilakukan. Tapi ini Panembahan Senopati benar-benar bertemu langsung. Benar-benar bertemu langsung. Hanya Panembahan Senopati lah yang bertemu langsung dengan Ibunda Kanda. selain itu tidak ada lagi manusia. Tidak ada lagi. Sekarang kan ada beberapa manusia yang punya perlakuan terhadap makhluk yang dianggap sebagai Ratu Selatan. Misalkan ada sebuah kamar khusus di sebuah hotel, macam-macam kayak gitu tuh. Bener, itu buat apa? Untuk penyampaian maksud dan tujuan kepada para pengikutnya, tetapi bukan ibunda. Ingat, seorang pemimpin tidak akan mungkin melakukan pekerjaannya sendiri.
Buat apa dia punya prajurit? Kalau memang bukan itu Kanjeng Ratu Kidul, kenapa tidak diberitahu ketika bertemu? Bahwasanya makhluk itu bukan Kanjeng Ratu Kidul, tapi hanya pesuruh. Tapi itu disuruh. Sepengetahuan Ratu Kidul maksudnya itu. Iya. Karena memang walau bagaimanapun Raja Naga memang mempunyai tujuan terhadap bangsa kalian. Untuk apa? Untuk sebagai pengikut. kita kan sering berinteraksi dengan makhluk-makhluk dari selatan. Itu memang Anda bisa mengingat ya, kita siapa, di mana, waktu itu seperti apa gitu. Anda masih ingat ya? Bisa. Kami jauh berkali-kali lipat. Ingatan dan pandangan kami beda dengan kalian. Berarti muka kita itu dikenal di seluruh sana, alam Anda gitu. Atau kalian juga berkomunikasi sesama makhluk gitu. Oh ada si A, ada si B gitu. Menginformasikan. Sebagaimana kalian. Kanjeng Ratu Selatan kenal dua dunia nggak sih? Sangat mengenal. Karena kalian yang selalu mencari tahu kehidupan kami. Dia cuma berkata, semakin besar rasa ingin tahu, semakin kuat kau mengejarku, maka semakin kuat rasa yang akan kau rasakan tentang kehadiranku. Udah ya? Panjenengan sangat betul dia. Mau bernuwun. Bekal dewe. Beberapa dialog dengan makhluk ini merupakan dialog menarik. Ada yang ingin Anda sampaikan? Soal kebenaran, mari serahkan pada Allah, sang penguasa gaib. Ya Pak Hakim, setelah tadi kita melakukan mediumisasi, hikmah apa yang bisa kita petik? Iya, dari beberapa mediumisasi yang kita lakukan tadi memang rata-rata semua makhluk mengakui ya adanya sesosok Panembahan Senopati atau Sutawijaya ya, ke tempat ini untuk melakukan semedi gitu, dan akhirnya berinteraksi dengan Ratu Pantai Selatan gitu. Itu menarik perhatian. Cuman hikmah yang kita bisa ambil adalah bahwasanya tempat ini memang banyak didiami oleh makhluk-makhluk gaib. Selayaknya lah kita sebagai seorang muslim jangan pergi ke tempat ini dengan niat-niat menyerahkan urusan kita kepada makhluk. Oleh mudah-mudahan dari perjalanan kita pada malam hari membuka sebuah wawasan kepada kita bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin sebagai ujian bagi kita, karena mereka mungkin banyak menjanjikan sesuatu yang baik kepada kita yang hakikatnya buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Hakim, tadi kan ada salah satu mediator mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu merupakan perantara untuk mengabulkan perintahnya kepada Allah. Itu bagaimana Pak? Ya, dari beberapa pengakuan mediator sendiri mengatakan bahwa makhluk yang di sini terutama Ratu Kidul sendiri tidak memiliki agama, dia tidak memiliki sebuah keyakinan untuk menyembah kepada Allah. Bagaimana dia bisa kita jadikan sebagai perantara kepada Allah? Lagi pula jangan sekali-sekali kita sebagai seorang muslim menjadikan makhluk gaib sebagai perantara atau wasilah doa kita. Allah nggak butuh itu. Yang Allah butuhkan adalah jeritan hati kita yang langsung kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara